Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode Northwest Corner dan metode Stepping Stone. Perkenalkan, saya Siti Aminah dan beranggotakan Delia Bunga Anggraini, Nisa Kurnia Zahra, Rahmawati, dan Wulan Syakirah. Di sini saya akan menjelaskan apa sih metode NWC ini. Metode Northwest Corner adalah salah satu metode yang digunakan dalam pemecahan masalah transportasi. Dalam konteks ini, metode ini digunakan mendistribusikan barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya distribusi minimum. Metode ini dimulai dengan mengisi nilai paling utara barat laut dari tabel distribusi, kemudian dilanjutkan secara berurutan ke seluruh tabel dengan prinsip mengisi sisi baris atau kolom tergantung pada kapasitas dan permintaan. Metode Stepping Stone adalah metode iteratif yang digunakan untuk mencari solusi optimal dalam pemecahan masalah transportasi. Pada dasarnya, metode ini mengevaluasi dan memperbarui rute yang digunakan dalam tabel transportasi dengan menghitung kontribusi tambahan atau pengurangan biaya jika suatu sel diubah. Langkah-langkahnya melibatkan perhitungan peningkatan atau penurunan biaya untuk setiap sel yang tidak berada dalam rute optimal saat ini. Soal yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu PT Hanyun Indonesia memiliki 3 buah pabrik. Pabrik A memiliki produksi 90 ton, pabrik B 60 ton, dan pabrik C 50 ton. Total produksi dari ketiga pabrik tersebut adalah 200 ton, serta jumlah permintaan dari 3 kota dengan kapasitas masing-masing. Dari kota Solo permintaannya 70 ton, kota Kudus 60 ton, dan kota Tegal 50 ton. Total permintaan dari ketiga kota tersebut adalah 180 ton. Selanjutnya, perkiraan biaya transportasi dari setiap pabrik ke masing-masing kota adalah dari pabrik A ke kota Solo sebanyak 20, dari pabrik B ke kota Solo 15, dari pabrik C ke kota Solo 23, dari pabrik A ke kota Kudus 7, dari pabrik B ke kota Kudus 20, dari pabrik C ke kota Kudus 10, dari pabrik A ke kota Tegal 8, dari pabrik B ke kota Tegal 10, dan dari pabrik C ke kota Tegal 19. Lalu pertanyaan dari soal tersebut adalah untuk menghitung distribusi barang yang paling optimal guna memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut dengan menggunakan metode Northwest Corner atau NWC, dan juga untuk menghitung biaya optimal untuk distribusi barang dengan menggunakan metode Stepping Stone. Yang pertama yaitu metode NWC. Karena nilai penawaran dan permintaannya tidak seimbang, yaitu nilai penawarannya sebanyak 200 dan permintaannya sebanyak 180, maka ditambahkan dummy dengan nilai 20. Untuk mengisi sel-sel kosong ini, dimulai dari pojok kiri atas yaitu A Solo. Nilai 70 dibandingkan dengan 90, diambil yang terkecil yaitu 70. 70 ditaruh di A Solo. Maka nilai 70-nya habis dan 90 diambil 70, sisa 20. Maka karena 70-nya habis, jadi di B Solo dan C Solo tidak bisa diisi lagi. Pojok kiri atas selanjutnya yaitu A Kudus. Nilai 60 dibandingkan 20. Diambil yang terkecil yaitu 20, maka diisi di A Kudus 20. Nah, nilai 20-nya tadi habis, 60 diambil 20, sisa 40. Maka karena nilai 20-nya habis, di A Tegal tidak bisa diisi lagi. Selanjutnya, di B Kudus. Nilai 40 dibandingkan dengan 60.
diambil yang terkecil yaitu 40, maka diisi di B kudus 40, nilai 40-nya habis, dan 60 diambil 40, sisa 20. Maka karena nilai 40-nya habis, di C kudus tidak bisa diisi lagi. Selanjutnya, di B tegal, nilai 20 dibandingkan 50. Diambil yang terkecil yaitu 20, maka diisi di B tegal 20. Nilai 20-nya habis, dan 50 sisa 30. Sisanya ditaruh di C tegal. Lalu biaya optimal dari NWC ini yaitu 70 dikali 20 ditambah 20 dikali 70 ditambah 40 dikali 20 ditambah 20 dikali 10 ditambah 30 dikali 19 ditambah 20 dikali 0 sama dengan 3110. Maka biaya optimal pada metode NWC ini sebanyak 3110. Jadi selanjutnya kita masuk ke dalam metode stepping stone dari NWC. Jadi dibilang NWC itu belum optimal nilainya. Di sini kita masukin tabel yang tadi sudah kita cari. Stepping stone itu mencari nilai yang masih kosong. Yaitu yang pertama dari pabrik A Tegal. Jadi dari positif 8 melompat ke sebelah kiri yaitu nilainya minus 7, melompat lagi ke bawah yaitu positif 20, lalu melompat ke sebelah kanan yaitu negatif 10, lalu kembali ke awal. Maka hasilnya adalah plus 8 minus 7 plus 20 minus 10 sama dengan 11. Yang kedua yaitu pabrik B Solo, yaitu dari positif 15 melompat ke sebelah kanan yaitu minus 20, lalu melompat lagi ke bagian atas yaitu positif 7, lalu melompat ke sebelah kiri yaitu minus 20, dan kembali lagi ke posisi awal. Maka hasilnya adalah plus 15 minus 20 plus 7 minus 20 sama dengan minus 18. Yang ketiga yaitu pabrik C Solo. Jadi dari positif 23 melompat ke bagian atas yaitu minus 20, lalu melompat ke sebelah kanan yaitu positif 7, lalu melompat ke bagian bawah yaitu minus 20, lalu melompat ke sebelah kanan yaitu positif 10, kemudian melompat ke bagian bawah yaitu minus 19, dan kembali lagi ke posisi awal. Maka hasilnya adalah plus 23 minus 20 plus 7 minus 20 plus 10 minus 19 sama dengan minus 19. Yang keempat yaitu pabrik C Kudus. Jadi dari positif 10 melompat ke bagian atas yaitu minus 20, lalu melompat ke sebelah kanan yaitu positif 10, kemudian melompat ke bagian bawah yaitu minus 19, dan kembali lagi ke awal. Maka hasilnya adalah plus 10 minus 20 plus 10 minus 19 sama dengan minus 19. Berdasarkan perhitungan yang didapat dari metode stepping stone tahap 1 tadi, didapat angka 70, 20, 10, 50, dan 30. Lalu bagian yang kosong ada A Tegal, yang rutenya dari A Tegal ke A Kudus, lalu B Kudus, lalu ke B Tegal. Maka didapatkan angka plus 8, minus 7, plus 20, minus 10, sama dengan 11. Lalu B Solo, rutenya ke B Solo, lalu ke A Solo, lalu ke A Kudus, dan ke B Kudus, maka didapatkan angka plus 15, minus 20, plus 7, minus 20, dan hasilnya adalah minus 18. Selanjutnya C Solo, rutenya ke C Solo, lalu dari C Solo, lalu ke A Solo, lalu ke A Kudus, dan ke C Kudus. Didapatkan angka plus 23, minus 20, plus 7, minus 10, dan hasilnya adalah 0. Yang terakhir adalah C Tegal, rutenya C Tegal, lalu ke B Tegal, lalu ke B Kudus, lalu kembali lagi ke C Tegal, dan didapatkan perhitungan plus 19, minus 10, plus 20, minus 19, dan hasilnya adalah 19. Berdasarkan perhitungan yang dapat dari metode stepping stone tahap 2 tadi didapatkan angka 40, 50, 10, 50, dan 30.
Lalu bagian yang kosong ada A Tegal yang rutenya dari A Tegal ke A Kudus, lalu B Kudus, lalu ke B Tegal, balik lagi ke A Tegal, maka didapatkan angka 70. Lalu B Solo, rutenya yang A Solo, lalu ke A Kudus, lalu ke B Kudus, dan balik lagi ke B Solo, maka didapatkan angka 20 ditambah 7 ditambah 20 dikurang 15 sama dengan hasilnya 18. Sel kosong selanjutnya C Kudus, rutenya ke A Kudus, lalu ke A Solo, lalu ke C Solo, dan balik lagi ke C Kudus, didapatkan angka 60. Sel kosong yang terakhir adalah C Tegal, rutenya ke B Tegal, lalu ke B Kudus, lalu A Kudus, lalu balik lagi ke A Solo, selanjutnya C Solo, dan balik lagi ke C Tegal, dan didapatkan perhitungan ke angka 50. Karena hasil perhitungannya sudah tidak ada lagi nilai negatif, maka seperti ini sudah menjadi biaya optimal. Berarti kita tinggal menghitung biaya optimalnya, yaitu Z 40 kali 20 ditambah 50 kali 7 ditambah 10 kali 20 ditambah 50 dikali 10 ditambah 30 dikali 23 dengan hasil 2540. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.